Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 12 MIPA 1-4 SMA Negeri 1 Wonosobo? Untuk pertemuan Mapel PAI kali ini, kita akan membahas materi tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Silakan simak penjelasan berikut ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang peta konsep pada materi hari ini. Yang pertama ada makna bekerja keras, lalu yang kedua ada makna bertanggung jawab, lalu yang ketiga hikmah perilaku bekerja keras dan tanggung jawab. Untuk poin pertama yang tadi, kita akan membahas lebih dalam. Yang pertama, ada pengertian bekerja keras, lalu yang kedua, dalil tentang bekerja keras, lalu yang ketiga, ciri-ciri orang bekerja keras, yang keempat, cara membiasakan diri menjadi pekerja keras, lalu yang kelima, ada manfaat bekerja keras. Pada slide berikutnya, kalian pasti mengamati semut yang sedang berusaha mengangkat makanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ada pepatah mengatakan, di mana ada gula, di situ ada semut. Sepertinya pepatah tersebut kurang tepat. Kenapa? Karena semut selalu ada dimanapun berada, walaupun di situ tidak ada gula. Lalu, apa sih yang bisa kita pelajari dari gambar tersebut? Semut, walaupun kecil, namun banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil melalui perilaku dan kebiasaan dari para semut. Bahkan, Allah pun menurunkan surah di dalam Al-Quran dengan nama semut atau yang biasa kita sebut An-Naml. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari semut, antara lain, yang pertama, semut tidak pernah putus asa. Walaupun ada yang menghalangi jalan semut seperti tangan kita yang menghalangi, maka semut akan tetap mencari rute jalan lain agar bisa mencapai tujuannya. Lalu yang kedua, semut bekerja keras. Semut akan selalu ada dan berusaha membawa makanan tanpa bosan. Yang ketiga, semut itu kuat. Walaupun badannya kecil, semut mampu untuk mengangkat makanan yang jauh lebih besar dari badan semut. Lalu yang keempat, semut memiliki jiwa sosial. Ketika ada makanan yang terlalu berat untuk diangkat sendiri, maka para pasukan semut pasti langsung bergotong royong untuk mengangkat makanan secara bersama-sama. Jadi, walaupun semut adalah hewan kecil, tapi memiliki perilaku yang sangat baik. Kita sebaiknya mengambil contoh kecil dari hewan tersebut agar dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk poin dari bekerja keras. Yang pertama, ada pengertian bekerja keras. Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan, disertai dengan doa dan rasa tawakal kepada Allah SWT untuk kepentingan dunia dan akhirat. Setiap manusia ingin mempertahankan kehidupan secara layak. Kehidupan layak adalah terpenuhinya segala kebutuhan hidup secara standar, baik dalam segi kebutuhan jasmani maupun rohani. Semuanya itu dapat diperoleh apabila kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Maka Allah SWT akan memberikan rizki kepada umatnya melalui jalan yang tidak terduga. Poin yang kedua ada dalil tentang bekerja keras. Di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal.
artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Selain di Surah Ar-Ra'd ayat 11, di dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 7 juga membahas tentang bekerja keras. Ayatnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha faroghta fansob, yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Quran Surah Al-Insyirah ayat 7. Dua ayat Al-Quran di atas menjelaskan perintah berperilaku bekerja keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 bahwa Dia akan mengubah nasib manusia yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Seorang muslim yang memahami kandungan ayat tersebut, seharusnya ia termotivasi berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mengubah nasibnya. Adapun dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia menggunakan waktunya untuk bekerja keras. Seorang muslim sebaiknya menggunakan waktunya untuk rutinitas kebaikan, sehingga ia tidak memiliki waktu luang yang berpotensi mendatangkan bujukan setan untuk melakukan keburukan. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu ciri-ciri orang bekerja keras. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, bekerja secara tekun. Tekun artinya rajin atau bersungguh-sungguh dan terfokus pada jenis pekerjaan tersebut. Jadi, segala bentuk pekerjaan apapun yang dilakukan secara tekun dan bersungguh-sungguh, maka akan mendatangkan hasil yang diharapkan. Lalu yang kedua, ada bekerja ulet. Ulet artinya bekerja kuat, tidak mudah putus asa dalam mencapai cita-cita atau keinginan melalui jenis usaha apapun. Seseorang yang bekerja secara ulet akan tahan uji, tidak mudah menyerah, dan berani menghadapi kegagalan. Lalu yang ketiga, bekerja secara teliti. Bekerja teliti artinya bekerja yang penuh hati-hati. Jenis pekerjaan perlu dilakukan dengan penuh kesabaran dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Kita masuk ke poin yang keempat, cara membiasakan diri menjadi pekerja keras. Di sini ada 5. Yang pertama, menjadi seseorang yang memiliki kerja keras tidak akan terjadi dengan sendirinya, melainkan perlu dilatih dan dibiasakan. Cara membiasakan bekerja keras adalah, yang pertama, bekerja didasarkan kepada niat yang baik, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, pekerjaan selalu diawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, pekerjaan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan prinsip bahwa hanya dengan bekerja sungguh-sungguh, Allah akan memberikan hasil yang maksimal. Lalu yang keempat, menjadikan setiap waktu adalah hasil pekerjaan, sehingga tidak pernah menyia-nyiakan waktu kerja. Dan yang terakhir, apabila kerja mendatangkan hasil maksimal, maka kita harus bersyukur. Lalu poin yang kelima, ada manfaat dari bekerja keras. Seseorang yang bekerja keras terhadap semua jenis pekerjaan akan memperoleh banyak manfaat. Di antara manfaat tersebut adalah, yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, diampuni dosanya. Yang ketiga, dapat meraih kesuksesan. Yang keempat, diberikan hasil kerja yang berkah. Nah, kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang perilaku bertanggung jawab. Sama seperti yang tadi, kita akan membahas tentang pengertian tanggung jawab, macam-macam tanggung jawab, dalil tentang tanggung jawab, dan manfaat bertanggung jawab. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu ada pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab secara bahasa artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Artinya, bertanggung jawab itu sudah merupakan bagian kehidupan manusia,
bahwa setiap manusia pasti dibebani oleh tanggung jawab. Kita masuk ke poin yang kedua, ada macam-macam tanggung jawab. Di sini ada 5 poin. Nah, setiap manusia yang hidup di dunia ini memiliki 5 tanggung jawab. Di antaranya, 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah tanggung jawab dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia, sehingga manusia secara pribadi dapat memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Lalu, yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Setiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab tersebut menyangkut nama baik keluarga, terhadap kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Lalu poin yang ketiga ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada hakikatnya, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial, karena setiap manusia pasti membutuhkan orang lain. Lalu poin yang keempat, ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap manusia atau setiap individu adalah warga negara dalam suatu negara. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku manusia terkait oleh norma-norma yang berlaku dalam suatu negara, sehingga manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Lalu, yang kelima ada tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di bumi bukanlah terlepas dari tanggung jawab. Sebaliknya, manusia memiliki tanggung jawab langsung terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tindakan atau perbuatan setiap pelanggaran tidak dapat lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, poin yang ketiga ada dalil tentang bertanggung jawab. Di dalam Quran Surah Al-An'am ayat 164 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra. Yang artinya, setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Selain di dalam Quran Surah Al-An'am ayat 164, juga terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36 membahas tentang perilaku bertanggung jawab. Ayatnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Dua ayat tersebut menunjukkan keadilan yang akan diterapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia pada hari akhir kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi balasan kepada manusia sesuai perbuatan yang dilakukannya. Pada hari perhitungan amal, setiap manusia bertanggung jawab secara pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Kita masuk ke poin yang keempat, manfaat bertanggung jawab. Siapapun manusia yang mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, maka pasti mendatangkan manfaat yang luar biasa, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun terhadap bangsa dan negara. Nah, manfaatnya diantaranya yaitu, yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bertanggung jawab adalah merupakan perintah Allah, maka siapapun yang mampu bertanggung jawab pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk apapun. Lalu yang kedua, dicintai manusia. Ketika seseorang bertanggung jawab, maka pada hakikatnya ia telah memberikan hak kepada orang lain, dan seseorang yang haknya dapat diterima dengan baik, ia menjadi senang dan mencintai kepada orang yang bertanggung jawab. Lalu, yang keempat, maksud saya yang
Tiga, yaitu terwujud suasana kehidupan yang aman dan damai. Di antara salah satu sebab terwujudnya suasana kehidupan yang aman dan damai adalah terlaksananya sebuah tanggung jawab secara baik, berarti telah berjalan antara hak dan kewajiban seseorang. Lalu poin yang keempat, ada sukses membina misi sebagai Khalifatullah fil ardi. Salah satu fungsi manusia sebagai Khalifah fil ardi adalah untuk menegakkan setiap tanggung jawab dengan benar. Menegakkan tanggung jawab secara benar adalah tanggung jawab yang dilakukan sesuai norma ajaran Islam. Oke, tadi kan kita sudah membahas perilaku bekerja keras, perilaku bertanggung jawab. Lalu kita akan membahas yang terakhir, yaitu hikmah memiliki perilaku bekerja keras dan tanggung jawab. Di sini kita membagi dua poin ya. Yang pertama, untuk bekerja keras, hikmah yang kita bisa ambil dari kita yang memiliki perilaku bekerja keras adalah yang pertama, memperoleh hasil yang diusahakan. Itu pasti. Dengan kita bekerja keras dengan maksimal, dengan teliti, dengan tekun, maka pastinya kita akan memperoleh hasil yang kita impi-impikan, hasil yang kita tujuankan. Yang kedua, menjadi teladan bagi orang sekitarnya. Apabila kita memiliki perilaku bekerja keras yang maksimal dengan baik, maka dengan sendirinya orang lain akan menilai kita dan kita akan menjadi contoh bagi orang lain tersebut. Jadi ini sangat penting ya untuk kita terus bekerja keras di dalam kondisi apapun, terutama dalam hal belajar sebagai kewajiban dari seorang peserta didik. Lalu yang ketiga, terhindar dari perbuatan buruk. Jika kita memiliki perilaku bekerja keras di jalan Allah, maka Allah pasti akan menghindarkan diri kita dari keadaan buruk apapun. Nah, kita langsung ke poin yang tanggung jawab. Juga memiliki 3 poin ya. Yang pertama, memperoleh kepercayaan dari orang lain. Dengan tanggung jawab, maka otomatis orang lain akan melihat kita dan percaya bahwa diri kita memang memiliki tanggung jawab yang tinggi. Jadi itu adalah bentuk apresiasi untuk kita, bagaimana orang lain menilai kita. Lalu yang kedua, memperoleh banyak pahala. Dengan kita bertanggung jawab, maka Allah pasti akan senang dengan orang yang bertanggung jawab dan memberikan kita banyak pahala dengan dalam bentuk apapun yang kita belum ketahui pahala itu seperti apa. Lalu yang ketiga, membentuk pribadi yang mulia. Itu pasti, dengan kita memiliki tanggung jawab, maka akan membentuk diri kita menjadi lebih yang memotivasi dan melakukan pekerjaan apapun dengan tekun dan teliti. Jadi, kita harus benar-benar memiliki perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab, karena itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita berkolaborasi dengan bekerja keras dan tanggung jawab, maka akan membentuk diri kita yang lebih kuat. Jadi seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan mengenai bab materi bekerja keras dan bertanggung jawab. Pesan dari Ibu, jangan lupa untuk dipelajari dan tetap semangat dalam kondisi apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.